Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten sebelumnya, saya telah memaparkan sejarah Maulid Nabi dan kisah lahirnya Muhammad SAW. Pada konten kali ini, saya akan memaparkan tentang The Great Alexander atau Alexander yang Agung, sang raja yang termasyhur, kejam, diktator, ambisius, hingga menganggap dirinya dewa. Baiklah, sebelum kita lanjut, kiranya sempatkanlah jari-jari kalian untuk menekan tombol like dan tinggalkanlah komen, karena like dan komen kalian sangatlah penting demi berkembangnya channel ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan langsung saja kita ke kontennya. Makedonia adalah sebuah kerajaan kecil yang berada di semenanjung Yunani. Pada tahun 359 sampai 336 sebelum Masehi, Makedonia dipimpin oleh Raja Philips II. Prajurit Makedonia adalah prajurit kuat dan terampil dalam peperangan. Makedonia memiliki formasi yang kuat dan cerdik dalam peperangan, yakni Phalanx Makedonia. Phalanx Makedonia adalah formasi tempur infanteri yang kokoh yang dikembangkan oleh Raja Philips II sendiri. Phalanx Makedonia menggunakan sarissa sebagai senjata utama pelengkap formasi phalanx. Sarissa adalah tembiang sepanjang 4-7 meter yang menyerupai tombak. Raja Philips II memiliki putra yang bernama Alexander. Tidak hanya formasi tempur yang kokoh, Raja Philips II juga memiliki jenderal yang perkasa dan setia bernama Parmenion. Parmenion juga adalah mentor bela diri Alexander sejak kecil. Selain mentor bela diri, Alexander juga memiliki seorang guru yang sangat cerdas, yaitu Aristoteles. Selama 3 tahun, Aristoteles mengajarkan matematika, filosofi, dan ilmu alam kepada Alexander. Aristoteles inilah yang kita kenal sekarang dengan julukan bapaknya ilmu biologi. Aristoteles mendoktrin Alexander dengan cara berpikirnya sehingga membentuk Alexander menjadi pribadi yang ambisius dan brutal. Pada saat Alexander berusia 18 tahun, terjadi pertempuran Chaeronea. Pertempuran Chaeronea adalah pertempuran bangsa Athena dan Thebes untuk menggulingkan Raja Philips II dari Makedonia. Raja Philips II memberi tugas kepada anaknya, yakni Alexander, untuk memimpin kavaleri Makedonia dalam melawan pasukan bangsa Thebes. Alexander memiliki sahabat karib bernama Hephaestion. Hephaestion juga ikut bergabung dalam pasukan Alexander. Akhirnya, pertempuran Chaeronea dimenangkan oleh Makedonia. Akibatnya, Athena dipaksa menjadi sekutu Makedonia dan Thebes kehilangan wilayah Boeotia. Pertempuran Chaeronea membentuk Alexander sebagai pemimpin perang yang hebat. Pada akhirnya, Raja Philips II berhasil menguasai semua negara bagian Yunani. Kemudian Raja Philips II membentuk Liga Korintus. Liga Korintus dibentuk untuk menyatukan semua pasukan militer Yunani di bawah kepemimpinan Makedonia dengan tujuan untuk menundukkan Kekaisaran Persia. Pada tahun 336 sebelum Masehi, sebelum Raja Philips melancarkan serangan ke Persia, Raja Philips dan Ratu Olympia menghadiri pernikahan putrinya. Ratu Olympia adalah istri Raja Philips dan dia ibu kandung Alexander. Ratu Olympia bersifat licik, angkuh, dan penuh tipu daya. Pada momen pernikahan putrinya, Raja Philips II ditikam oleh pengawalnya dan langsung tewas di tempat. Dan saat itu juga, Ratu Olympia langsung menobatkan Alexander sebagai pengganti Raja Philips II. Saat upacara pemakaman ayahnya, Ratu Olympia mengatakan kepada Alexander bahwa dia pernah bermimpi rahimnya disambar petir. Dan karena itu, Olympia sangat meyakini bahwa Alexander adalah keturunan dewa Zeus. Alexander menjadi Raja Makedonia di usia 20 tahun.
Alexander melanjutkan ambisi ayahnya untuk menaklukkan Persia. Kemudian Raja Alexander mengumpulkan 40.000 pasukannya menuju Persia. 334 sebelum Masehi, Alexander menyerukan kepada Liga Korintus untuk mengiringi perjalanannya dari Makedonia ke Hellespont sebelum menyeberang ke daratan Persia. Alexander membawa Parmenion sebagai tangan kanannya, Cletus sebagai komandan kavaleri, Ptolemy sebagai teman Alexander, dan juga Hephaestion. Dari Hellespont, Alexander dan pasukannya berlayar menuju Persia. Darius III adalah nama Raja Persia saat itu. Darius III adalah raja yang hebat, terampil, dan sangat dihormati rakyat Persia. Alexander mendapat kemenangan pertamanya di pertempuran Sungai Granicus melawan pasukan Persia. Dan selanjutnya, Alexander berhasil merebut kota Sardes. Pada tahun 333 sebelum Masehi, Raja Alexander dan Raja Darius III saling berhadapan dalam pertempuran Issus. Namun Raja Darius III berhasil melarikan diri dan pertempuran Issus dimenangkan oleh Raja Alexander. Selanjutnya, Alexander berhasil menduduki kota Frisia, Maratu, dan Arabus. Raja Darius III menawarkan permohonan perdamaian, namun Raja Alexander menolak. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander mengepung Pulau Tirus. Lalu pasukan Alexander membangun jembatan untuk mencapai daratan Pulau Tirus, dan akhirnya Alexander berhasil menduduki Pulau Tirus. Kemudian Alexander melanjutkan invasinya ke Mesir pada Januari 331 sebelum Masehi. Alexander pun berhasil merebut Mesir, dan akhirnya Alexander dinobatkan sebagai Firaun kala itu. Di titik inilah Alexander percaya bahwa dia adalah anak Zeus dan menganggap dirinya sebagai dewa. Kemudian Alexander mengubah nama kota Pharos menjadi kota Alexandria. Kota Alexandria menjadi pusat pemerintahan dan pusat ilmu terbesar kala itu. Orang-orang Arab menyebut kota Alexandria sebagai kota Iskandaria. Namun perlu diingat bahwa Raja Alexander bukanlah Raja Iskandar Zulkarnain yang mengurung bangsa Ya'juj-Ma'juj. Alexander dan Iskandar Zulkarnain adalah dua sosok yang jauh berbeda. Raja Iskandar Zulkarnain adalah raja yang sangat soleh dan hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Raja Alexander adalah raja pemabuk dan hidup mendekati zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada bulan Oktober 331 Masehi, Raja Alexander bertempur melawan Raja Darius III di Gaugamela. Dan pertempuran dimenangkan oleh Alexander karena Raja Darius III melarikan diri lagi. Beberapa hari kemudian, Raja Darius III tewas dibunuh oleh pasukannya sendiri. Setelah kematian Raja Darius III, Alexander menyatakan dirinya sebagai Raja Persia. Kemudian, untuk mendapatkan pengakuan dari rakyat Persia, Alexander banyak mengadopsi adat Persia dan berpakaian seperti orang Persia. Perubahan drastis yang terjadi pada Alexander membuat pasukannya kurang senang, sehingga muncullah rencana pembunuhan terhadap dirinya. Mengetahui hal itu, Raja Alexander semakin paranoid. Akhirnya, pada tahun 330 sebelum Masehi, Raja Alexander mengeksekusi Parmenion dan putranya. Kemudian pada tahun 328 sebelum Masehi, Raja Alexander membunuh Cletus, yakni jenderal andalannya, karena berdebat dalam sebuah pesta. Setelah itu, Alexander melanjutkan invasinya ke Sogdia. Di Sogdia, Alexander terpikat pada seorang gadis bernama Roxanne, lalu menikahinya. Kemudian Roxanne ikut bersama Alexander dalam perjalanannya.
Pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander memasuki Punjab, India. Beberapa suku menyerah dengan damai dan yang lainnya tidak. Pada tahun 326 sebelum Masehi, Raja Alexander bertempur melawan Raja Porus dari kerajaan Paurafa dan dimenangkan oleh Raja Alexander. Namun pada pertempuran itu, Alexander kehilangan kuda kesayangannya yang bernama Bucephalus. Kemudian Alexander menamai kota di sisi Budapest dengan nama Bucephala. Saat Alexander ingin melanjutkan invasinya, pasukan-pasukan Alexander mengatakan bahwa mereka sudah muak berperang. Akhirnya, Raja Alexander dan pasukannya memutuskan untuk kembali ke Persia. Pada tahun 324 sebelum Masehi, di kota Susa, Persia, Raja Alexander mengadakan pernikahan massal antara prajuritnya dengan gadis-gadis Persia. Pada tahun 323 sebelum Masehi, di musim gugur, Hephaestion meninggal dunia. Raja Alexander dirundung duka yang mendalam. Pada bulan Juni 323 sebelum Masehi, Alexander akhirnya meninggal di usia 32 tahun. Namun saat sekarat, Raja Alexander tidak sempat menyebutkan nama penerusnya, sehingga 4 jenderal yang mengambil alih kekaisaran Alexander. 4 jenderal itu adalah Ptolemy menjadi Firaun Mesir, Cassander menjadi Raja Yunani, Antigonus menjadi Raja Makedonia, dan Seleucus menjadi Raja Iran, Syam, dan Anatolia. Keempat raja-raja itu dikenal dengan sebutan Diadochi atau Sang Penerus. Demikianlah perjalanan Alexander dalam menguasai Persia. Namun, walaupun Alexander berhasil menjadi penguasa Persia dan sempat menganggap dirinya dewa, namun kenyataannya dia hanyalah manusia biasa yang pasti mati juga, karena yang kekal hanyalah Allah semata.